coba wave, nggak bisa. Halo semuanya, oke. Pada malam hari ini seperti yang teman-teman mungkin udah lihat di Instagram ya, pengumumannya kemarin. Jadi malam ini aku akan siaran langsung untuk kelas online. Jadi kelas online-nya judulnya adalah membangun personal branding, building personal branding. Kita sambil nunggu mungkin ada yang lain bergabung ya. Aku nggak yakin nih banyak yang gabung siaran langsung, soalnya aku tuh jarang banget siaran langsung. But hopefully karena kali ini topiknya penting dan juga ini ilmu gratis ya, semoga banyak yang gabung. Dan selamat bergabung buat yang baru bergabung. Ada teman-teman yang baru ya. Hai. I think we can just start in 1 minute. Dan untuk informasi teman-teman juga, ini kayaknya pertama kali untuk aku untuk bikin kelas online. Biasanya tuh kayak siaran langsung talk show ya. Kalau teman-teman pernah nonton kemarin, pertama kalinya bikin talk show itu waktu kampanye Hari Internasional Perempuan. Jadi di akun Instagramnya Kanawelum, bukan di akun Instagram aku. Waktu itu 7 hari kita full ada talk show, dan itu tentunya kita punya guest speaker. Tapi untuk kelas online ini aku baru kali ini. Semoga ini bisa lancar dan juga tentunya bisa berguna ya buat kita semua ya. Oke. So, sekali lagi aku mau ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Hi, thank you for joining me. Malam ini kita ada di kelas online gratis tentunya. Dan judulnya adalah membangun personal branding. Mungkin teman-teman semua udah lihat yang pengumuman di Instagram ya beberapa waktu yang lalu. So, hari ini aku akan berbagi sama teman-teman semua ilmu dan tips-tips tentang bagaimana sih kalau kita mau membangun personal branding. Nah, sebelumnya kita mulai dari paling pertama dulu deh gitu. Kenapa personal branding itu penting? Karena kebanyakan orang akan berpikir bahwa yang perlu personal branding itu cuma artis gitu. Mereka kadang mikirnya, wah aku ini kan bukan siapa-siapa. Aduh, mungkin teman-teman ada yang mikir, ih ngapain ya aku ikut kelas ini, kan aku bukan artis dan kan aku bukan selebriti, ngapain aku harus nge-branding diriku gitu kan ya. Tetapi satu hal yang kita perlu untuk buka sedikit pemahaman yang baru di sini adalah personal branding, it's not about being artist or not kayak gitu. Personal branding ini bukan tentang kamu terkenal atau tidak gitu, atau oh saya harus punya sekian ribu followers baru saya bisa untuk bikin branding kayak gitu, atau oh saya ini harus udah punya bisnis kayak gitu misalnya ya, atau saya sudah pernah tampil di TV baru deh saya bisa untuk belajar personal branding. No, jadi untuk personal branding ini ternyata teman-teman ini adalah satu elemen yang sangat penting, khususnya sekarang ini karena kita sedang ada di era industri revolusi ya, industrial revolution 4.0. Jadi sekarang ini kita benar-benar di situasi di zamannya dimana segala sesuatu itu serba digital gitu. Dan apalagi ternyata COVID yang terjadi sejak tahun lalu itu benar-benar memaksa kita semua untuk bisa berkarya dan berkreativitas lebih luas itu via online kayak gitu kan ya. Nah, di sini ini juga memainkan peranan penting kayak gitu. Karena akhirnya yang tadinya kita mungkin bisa ngejalanin segala sesuatu itu face to face via internet. Halo, aku ucapkan selamat datang buat yang baru bergabung. Ops, apa ini? Oh, oke. Ya. Jadi let's talk about personal branding kayak gitu. Apa sih sebenarnya personal branding dan kenapa ini perlu kayak gitu? Aku yakin teman-teman semua juga curiosity. Mungkin ada yang udah personal branding itu pasti ada lah mikir-mikir sudah pokoknya seseorang dikenalnya karena apa gitu kan. Jadi oh misalnya si dia terkenalnya karena dia itu artis layar lebar, spesialis film horor kayak gitu. Itu brandingnya dia. Kadang kan kayak gitu kalau di dunia artis. Terus ada yang misalnya nih komedian KKY gitu kan. KKY itu brandingnya kuat loh. Jadi
dia yang tadinya mohon maaf bukan siapa-siapa, tetapi via sosial media, via beberapa video viral, dia berhasil untuk bikin brandingnya itu kuat gitu. Nah di sini kita ngelihat bahwa bicara personal branding itu tuh nggak ada batasannya, there is no limit kayak gitu di personal branding. So let's look into this definition first ya. Kalau kita bicara tentang personal branding, nah ini penting banget. Jadi personal branding itu adalah conscious and intentional effort to create and influence public perception kayak gitu. Jadi personal branding ini pertama ini dilakukan secara sadar. Nah, ini nggak mungkin ada orang dia punya branding itu tapi dia nggak sadar dia sedang menciptakan branding. Itu impossible. Jadi seseorang itu pasti dia aware banget dengan apa yang dia lakukan gitu. Nah itu Susana brandingnya artis film horor, benar. Jadi pertama personal branding itu dia aware, dia conscious, dia sangat sadar apa yang dia lakukan. Mungkin kalau kita lihat ya di TV-TV atau di sosial media, entah itu selebgram atau artis TikTok nih yang banyaknya kita pikir oh iya akhirnya dia jadi terkenalnya gara-gara itu, brandingnya itu gitu. Itu sebenarnya dia sangat-sangat sadar apa yang sedang dia lakukan. Kemudian dia bukan hanya sadar tapi intentional. Nah ini faktor yang sangat penting teman-teman kalau kita bicara soal personal branding. Jadi kita menciptakan branding itu harus punya tujuan gitu. Tujuannya tuh jelas, untuk apa, kenapa gitu. Nah, jadi dia conscious dan intentional. Dan dia usaha yang conscious, usaha yang sangat-sangat disadarinya itu dan juga punya tujuan itu, tujuannya adalah untuk menciptakan dan mempengaruhi persepsi publik. Nah, kita bicara persepsi ini menarik teman-teman. Persepsi ini satu kepala orang si A, persepsinya dia bakal beda dengan persepsi si B gitu. Jadi bayangkanlah kita ini ada di masyarakat yang luas, yang mana orangnya tuh banyak, kepalanya beda-beda gitu kan, kepribadiannya beda-beda, pendidikan beda-beda, dan tentunya persepsi mereka akan sesuatu itu beda gitu. Nah disinilah peranan seseorang yang menciptakan personal branding. Dia creating itu, dia ciptain itu, dan dia mempengaruhi persepsi publik. Artinya persepsi orang-orang dalam satu komunitas ini, dalam satu ruang lingkup tatanan masyarakat ini disamain sama dia gitu. Tapi dia menyamakan persepsi itu tentang dirinya, tentang an individual by positioning them as an authority in their industry gitu. Nah jadi singkatnya, seorang yang punya personal branding dia mampu untuk mempengaruhi persepsi publik yang tadinya kepala orang ini beda-beda, akhirnya jadi sama, mikirnya sama, memandangnya sama, punya pemahamannya sama tentang seseorang gitu. Nah ini beda ya dengan branding produk ya. Jadi personal branding kita bicara tentang persepsi akan seseorang. And it's elevating their credibility and differentiating themselves from the competition. Nah, elevating credibility. Jadi personal branding itu adalah usaha untuk meningkatkan kredibilitas. You know, kredibilitas ini adalah apa ya kalau bahasa Indonesia itu credible, bisa dipercaya, artinya sudah terbukti kayak gitu. Misalnya kalau kita bilang perusahaan orang itu kredibel gitu, layanan jasa itu kredibel, berarti dia udah punya track record bagus, dia udah terbukti memberikan pelayanan yang baik gitu. Artinya dia punya credibility, makin bertambah customernya, makin dia berikan pelayanan yang bagus, credibility-nya makin bertambah gitu. Jadi personal branding adalah usaha untuk juga elevate the credibility dan differentiating themselves from the competition. Nah ini penting. Tadi kita bicara soal dunia digital ya, yang tadinya mungkin yang compete, let's say kita bicara marketplace, mungkin tadinya yang compete, yang tadinya bersaing itu hanya orang-orang di kota, karena mereka katakanlah punya akses ya, sebelum kita ada di era industrial revolution dan juga masa covid ini dimana segala sesuatunya serba online, ya mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang punya akses gitu, sehingga mereka lah yang menguasai pasaran.
Tetapi dengan personal branding, khususnya sekarang di Industrial Revolution 4.0 dan khususnya di masa COVID, maka sekarang kompetisi ini jadi meluas, karena kompetisinya bukan lagi apa yang kita lihat mata, tetapi apa yang kita lihat di internet gitu. Akhirnya orang-orang dari berbagai daerah atau berbagai background gitu, berbagai lokasi, selama mereka punya akses, mereka bisa menciptakan branding mereka. Jadi ketika seseorang menciptakan branding, personal branding, dia sedang differentiate dirinya, dia sedang membedakan dirinya dari kompetitornya gitu. Dia katakan, hey, I'm different, kayak gitu. Hey, aku berbeda loh gitu. Jadi aku nggak sama kayak mereka yang lain, competitors yang lain. Jadi di kompetisi ini orang yang sama gitu muncul kan, compete. Tapi personal branding akan membuat seseorang itu stands out gitu. Jadi dia akan kelihatan, ibaratnya itu bersinar sendiri gitu di tengah-tengah yang lain. Dan ultimately to advance their career, meningkatkan karir ya, menambah circle pengaruh mereka, dan tentunya juga untuk menciptakan dampak gitu. Nah, kalau kita bicara sekarang tujuan personal branding, itu ada 2 ya. Yang sebenarnya kalau kita bisa breakdown lagi bisa, tapi aku cuma ambil 2 kayak gitu. Kenapa seseorang menciptakan personal branding akan dirinya? Kita nggak bicara tentang kamu menciptakan personal branding untuk orang lain ya. Jadi buat teman-teman yang gabung, kamu pikir ini adalah kamu ciptakan personal branding untuk dirimu gitu. Kenapa seseorang menciptakan personal branding? Kenapa dia creating personal branding untuk dirinya? Pertama, tujuannya adalah impact. Tujuannya itu adalah dampak. Nah, jadi teman-teman, kalau seseorang ya, katakanlah dia filantropis gitu, atau mungkin dia educator, atau mungkin dia aktivis, whatever gitu, yang dia punya tujuan untuk raising awareness, dia tujuannya untuk mencapai sesuatu yang nggak measurable pakai tangan gitu, pakai hitung-hitungan gitu. Jadi dia tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah dampak. Nah, ini tadi kan persepsi publik yang tadinya begini, yang tadinya A diubah jadi B kayak gitu. Nah, itu melalui branding. Katakanlah seseorang dia punya personal branding, dia ciptakan itu dirinya sedemikian rupa sehingga publik itu mengenal dia, kemudian publik itu memandang dia kredibel. Jadi kalau seseorang udah kredibel, apapun dia ngomong itu bakal diterima gitu. Nah, jadi ketika dia bilang, oh, katakanlah pandangan politik saya seperti ini gitu kan, harusnya nih climate justice for Kalimantan, keadilan iklim buat Kalimantan. Jadi publik ini akan menilai, oh iya ya yang dia ngomong itu benar gitu. Nah, itu dia punya personal branding aktivis gitu, katakanlah dia environmentalist gitu. Contohnya di sini kalau kita lihat, saya akan ambil contoh seorang ini ya, public figure ya, public figure yang kita tahu mereka membranding diri mereka itu untuk impact gitu ya. Jadi contohnya adalah pemimpin-pemimpin negara. Saya nggak mau ngambil contoh pemimpin Indonesia saya ambil istrinya Barack Obama ya, Michelle Obama. Michelle Obama dia punya branding. Jadi branding dia itu adalah, pertama adalah first lady-nya US kan. Jadi pertama, first lady US pertama yang dari kulit hitam kayak gitu kan, the first black woman that become first lady of the US gitu. Nah, sesudah dia step down, udah nggak jadi first lady lagi, Michelle Obama ini dia udah punya branding dengan segala kegiatan filantropisnya, dan dia woman empoweringnya, dan kemudian dia tulis buku kayak gitu. Nah, sampai sekarang brandingnya Michelle Obama ini kuat sehingga katakanlah first lady berikutnya Melania Trump itu selalu dibanding-bandingkan kayak gitu sama Michelle Obama. Dan kita juga bisa ambil contoh juga kayak ada artis ya, artis aku suka ini, Emma Watson. Jadi dia nge-branding dirinya itu untuk impact, karena sekarang dia adalah
UN Ambassador, UN Goodwill Ambassador. Mereka orang-orang dari marketplace, tetapi ketika mereka nge-branding diri mereka, it's not only for business, tapi untuk impact kayak gitu. Nah, yang kedua, tujuan untuk branding yaitu tadi yang barusan aku sebutin, yaitu untuk bisnis. Nah, kalau untuk bisnis ini yang the most common purpose. Jadi ini adalah tujuan yang paling umum untuk sebuah personal branding. Mau nanya kayak, oke, nanti kita ada sesi tanya-tanya ya, mohon bersabar dulu. Jadi aku akan kasih detail sedikit, terus kita nanti akan Q&A, oke? Ya, jadi tujuan yang kedua dari personal branding adalah bisnis, dan ini yang paling umum yang kita temui hampir sehari-hari ya. Entah itu dari sosial media, entah itu dari mouth to mouth, pembicaraan dari mulut ke mulut gitu. Tujuannya adalah profit, tujuannya adalah omset, tujuannya adalah trading gitu. Jadi dua hal ini yang paling umum untuk tujuan sebuah personal branding. Dan tentunya ketiga, kalau kita mau tambahin, maka ini adalah self satisfaction. Ini adalah kepuasan diri sendiri. Gitu. Oke, sebelum aku lanjut, aku ada bilang juga ya sama teman-teman kalau mau catat, karena this is not a talk show. Jadi ini adalah kelas online. Jadi teman-teman mungkin bisa sambil bikin note di HP-nya atau di bukunya atau di catatannya kayak gitu supaya nggak lupa. Oke, so itu yang pertama tadi, personal branding itu apa, kemudian kenapa penting, kemudian tujuannya apa. Dan satu hal kita perlu ingat teman-teman, personal branding ya, ini beda dengan branding sebuah produk ya. Saya tidak sedang membicarakan brandingnya produk. Kalau kita bicara produk, ini adalah seseorang menciptakan untuk sesuatu benda mati kayak gitu, dia approach-nya akan berbeda. Tapi saya sedang bicara personal branding, artinya branding seorang individu. Dan ketahuilah kalau produk ya, nih katakanlah branding sebuah produk itu sama dengan reputasi kalau di dunia manusianya. Untuk seorang manusia itu reputasi gitu. Nah, bayangkanlah kalau kita bicara soal personal branding gitu, berarti ini adalah gabungan antara persona, yaitu image yang diciptakan, dan reputasi gitu. Mungkin teman-teman semua pernah baca, aku pernah bikin konten image versus reputation. Jadi perbedaan image sama reputasi itu besar gitu. Banyak orang yang lebih memperhatikan image, tetapi dia tidak membangun reputasi. Mereka lebih memikirkan bagaimana untuk bikin feed Instagramnya bagus daripada untuk membangun kualitas dirinya sehingga menjadi reliable dalam setiap postingannya gitu. Jadi kalau kita bicara personal branding, maka itu bukan hanya soal reputasi, tetapi juga harus main di image gitu. Jadi personal branding is the combination dari reputasi dan image building. Oke, dan tentunya di sini nanti kita akan melihat apa-apa saja yang diperlukan ketika seseorang mau membangun personal branding untuk dirinya. Oke, ya. Oke, let's see this. So, promosi dulu. Kalau ada yang teman-teman dengar musik di latar belakang saya, ini adalah piano dari film It's Okay to Not Be Okay. Drama Korea, itu kesukaan aku. Kamu perlu nonton itu karena itu adalah human healing drama. Itu keren banget dramanya ya. Dan itu juga kalau teman-teman nonton, teman-teman akan bisa ngelihat brandingnya dari pemeran utamanya ya, si Seo Ye Ji. Oke, so nah, apa saja sih teman-teman yang perlu kita ketahui ketika kita mau menciptakan branding untuk diri kita ya, sehingga kita nih nggak cuma sekedar asal I have something and then I want to represent myself like this kayak gitu ya. So ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Ini ada 4 poin yang memainkan peranan utama untuk kamu bisa membentuk personal branding gitu. Yang pertama adalah self presentation, presentasi diri. Teman-teman di sini pasti punya pengalaman dengan presentasi ya.
kayak kita kalau kuliah atau mungkin ngasih presentasi bisnis. Aduh, rambutku nih masih basah ya. Kalau kita kuliah atau ngasih presentasi bisnis itu kita akan punya poin-poin gitu kan ya. Kemudian kita bikin background presentasi kita, PPT kita itu cantik gitu kan. Kemudian kita pilih fontnya ya, kita pilih poin-poin yang penting ditampilkan, karena nggak mungkin kita kasih semua materi kita, apalagi buat teman-teman yang mahasiswa nih yang mungkin seminar proposal ya, seminar proposal kalau saya nggak salah ingat itu pasti pakai presentasi. Itu kita kan nggak masukin semua tuh di situ apa yang ada di dalam skripsi kita, tapi kita cuma kasih poin-poinnya doang gitu, sama judulnya, headline-nya dan sebagainya. Nah, yang pertama paling penting dalam proses pembentukan personal branding itu adalah self presentation. Jadi presentasi diri. Di sini prosesnya adalah kita menciptakan sebuah identitas gitu. Yang kita sendiri ingin publik lihat kayak gitu dari diri kita. Dan bahasa singkatnya, kata singkatnya ini adalah persona gitu. Jadi persona ini adalah sesuatu yang kita lihat sebagai publik gitu. Kalau kita lihat ya tokoh-tokoh, entah dia politik atau artis atau selebriti atau whatever, mereka punya satu angle kehidupan, satu identitas kehidupan yang itu lengket kayak gitu di kepala publik. Saya akan ambil contoh salah satu artis TikTok yang saya juga baru tahu 2 hari ini, yaitu Siska Cole. Nah, ini benar nggak Cole, aku nyebut namanya Kohol. Awalnya aku bingung nih, mereka bikin kayak video lucu gitu ya, Siska Cole yang lari-lari kayak gitu kan, kayak di rumah Siska Cole katanya jadi pembantunya Siska Cole kayak gitu. Ternyata dia ini adalah artis TikTok yang dia biasa, dia bikin kontennya masak, kemudian dia cewek, dia bikin suara kayak gitu kan, tetapi dia menciptakan sebuah identity untuk dirinya, itu adalah dia adalah sultan. Dia adalah anak sultan yang kalau dia bikin konten masakan, maka bahan-bahannya itu harganya jutaan gitu. Jadi yang lain-lain tuh, nah ini nanti kita masih ambil contohnya si Siska Cole ya. Untuk semua ini, maaf ya kalau ada yang fans Siska Cole di sini. Jadi dia menciptakan identitas dirinya. Tadinya orang-orang nggak kenal siapa dia, mungkin dia kaya, oke, orang tahu dia kaya gitu kan, tetapi nggak sampai ada persepsi kayak gitu di kepala publik. Mungkin yang tahu teman-temannya sekelilingnya atau orang-orang yang pernah ketemu sama dia langsung gitu. Tetapi dengan video TikToknya dia bikin masakan kayak gitu dengan kayak ya, apa ya kemarin ya yang aku tonton, melon apa ya, crown melon 10 juta cek dia bilang. Jadi harga melon yang dia makan itu 10 juta gitu. Kemudian anggur harga 2.500.000 cek dia bilang. Nah, itu semua makanan yang dia bikin di kontennya itu di harganya jutaan gitu. Akhirnya terbentuklah situ identity, sebuah identitas, oh Siska Cole ini adalah anak sultan gitu. Jadi image-nya orang nggak ke yang lain gitu, misalnya oh kayak dia ini pinter masak ya, atau wah dia cantik ya kayak gitu, oh dia nih ternyata anaknya lucu, suaranya bagus, karena kan suaranya dia juga khas kayak gitu dibikin video TikTok itu. Tapi yang dia create itu adalah identitasnya sebagai seorang anak sultan ya, itu persona namanya. Nah itu dia, mari kita coba. Ya itu aku juga baru tahu 2 hari ini gitu. Itu lucu gitu, tapi dia punya branding kuat gitu. Oke. Kemudian yang kedua, nah yang kedua dalam proses pembentukan personal branding itu adalah self packaging. Jadi packaging bungkus ya, packaging ini membungkus gitu, cara membungkus diri. Kalau yang pertama tadi adalah cara mempresentasikan diri gitu, menciptakan sebuah identitas yang kamu pengen kalau orang lihat kamu, orang ingat dia ini loh gitu. Kita lihat Siska Cole, wah Siska Cole ini anak sultan gitu. Ya mari kita coba gitu kan. Tapi self packaging ini adalah cara untuk menambahkan bumbu-bumbu di dalam proses kita
mempresentasikan diri itu. Jadi kalau bicara packaging, mungkin kita pernah punya pengalaman yang paling sering itu soal makanan ya. Misalnya kita beli makanan order online kayak gitu. Ada makanan yang dibungkus dengan kertas nasi bungkus, isinya dicampur gitu kan. Misalnya nasi goreng nih, nasi goreng. Oh, telurnya di situ, ayamnya di situ, timunnya di situ, bungkus pakai nasi bungkus pakai kertas minyak ya, kertas nasi bungkus, kemudian digulung pakai karet gelang, masukin ke dalam kantong plastik. Oke. Tapi ada juga kalau kita pesan, datang nih makanannya, kita bilang, wah ternyata dia pakai kertas gitu. Dia pakai kertas, terus di luar itu ada stiker nama bisnisnya apa beserta nama Instagramnya dengan nomor HP-nya kayak gitu kan ya. Terus di dalamnya itu kita lihat kotaknya nasi goreng, sama nih produknya nasi goreng, tapi dia dibentuk pakai yang kayak mangkok itu, pluk, kayak gitu kan, kayak nasinya KFC. Kemudian di situ timunnya dibedain. Oh, kalau yang satu tadi timunnya diiris bulat-bulat, yang ini timunnya agak dibikin bentuk bintang gitu. Terus di situ juga ada ayamnya, tahunya. Kalau yang satu tadi ayamnya blok aja langsung ditaruh kayak gitu di situ. Yang ini ayamnya diiris gitu, kayak irisan steak, plok, dirapikan. Nah, jadi packagingnya berbeda gitu, dan tentunya teman-teman tahu harganya lebih mahal yang mana? Pasti lebih mahal yang packagingnya bagus daripada yang packagingnya kertas minyak. Benar Adi, itu yang mau aku bilang. Kayak nasi bakar awe. Ya, jadi yang satu pakai goodie bag, yang satu pakai kantong plastik gitu, yang garis-garis hitam putih gitu. Itu akan berbeda gitu penerimaan customer, penerimaan publik gitu. Jadi saat packaging sama kita di konteks ini ada, kita juga tahu bagaimana nge-package diri kita, bagaimana membungkus diri kita, oke? Jadi di sini kita bicara tentang kesuksesan itu bukan hanya tentang skill, bukan hanya tentang motivasi, bukan hanya tentang kerja keras atau minat, tetapi seberapa efektif dirimu itu di-package gitu, dibungkus. Gimana ya bahasanya nih kalau di bahasa Indonesia itu ya, intinya packaging yang bagus, dia punya added value gitu, dia punya value tambahan gitu. Dan kita tahu sekarang orang tidak hanya bicara soal rasa, orang tidak hanya bicara soal inti dari produk, tetapi packaging itu juga dinilai gitu. Manusia sekarang punya kecenderungan menilai segala sesuatu, dan bukan hanya kepuasan secara lidah dan perut, tetapi juga kepuasan batin, kemudian kepuasan mata, dan khususnya di era dunia digital ini kepuasan saat fotoin itu produk gitu ya. Nah, gimana dong kita bawa konteksnya packaging ini? Nah, tadi aku bicara, kita ambil lagi masih contohnya Siska Cole ya. Mari kita coba. Dia nge-package dirinya, pertama dia tahu betul dia kaya, dan kalau teman-teman perhatikan di semua video TikToknya, dia pakai latar musik itu kayak musik-musik kerajaan bangsawan Eropa. Itu aku baru notice juga gitu kan ya, kayaknya kayak pakai biola-biola kayak gitu. Nah, dan tempat dia duduk, tempat dia bikin konten itu selalu kalau nggak di kursinya itu kayak apa ya, kayak yang ukiran kayak gitu ya kursinya, pokoknya bagus lah kayak gitu. Kursinya nggak kursi sembarang kursi, tetapi kursi kayak emang di kerajaan gitu. Dan ternyata setting rumahnya juga kayak gitu. Nah, ini memperkuat identitas yang mau dia ciptakan tadi, soal anak sultan tadi yang makannya bahan-bahannya jutaan. Nah, ternyata itu ditambahin nih bumbu-bumbunya yang lain gitu. Jadi dia bisa banget nge-package dirinya gitu di videonya ya. Saya bicara dalam konteks videonya itu. Nah, kemudian yang ketiga dalam personal branding, apa yang harus kita lakukan? Ini self-commodification. Self-commodification atau bahasanya ini pemasaran diri. Lucu ya kalau didengar, penjualan diri. Jadi self-commodification ini adalah transformasi
dari dirimu yang biasa nih teman-teman, dirimu yang lagi nonton video ini nanti bertransformasi menjadi sebuah komoditas atau objek jual beli. Wah, ini terdengar seram. Objek jual beli gitu ya. Tetapi ini bukan bicara jual beli diri secara fisik ya, no, tetapi ini adalah sebuah branding gitu. Dirimu yang tadinya biasa-biasa saja, dirimu yang tadinya aku bebas deh mau ngapain, I don't care, aku nih biasa aja gitu. Tapi ada sebuah proses ketika kamu mulai membentuk personal branding, dirimu ini perlahan-lahan kamu sadar bahwa kamu itu memasarkan dirimu keseluruhan, entah itu penampilanmu, entah itu perkataanmu, entah itu skillmu, ilmumu, semua itu adalah bagian dari sebuah komoditas gitu. Dan di sini di proses self commodification ini adalah kita mengorganize, kita mengatur kembali kehidupan pribadi kita itu, dan hubungan-hubungan yang kita punya ya sebagai seorang manusia itu masuk ke dalam bagan hubungan pasar gitu loh. Jadi yang tadinya kita menjalani ini biasa saja, ini kita terapkan kayak gitu ke chart models of market relations gitu. Aduh, ini kalau masuk ke konteks jual beli, ini aplikasinya gimana ya gitu. Jadi kita harus udah mulai mikir ke situ nih. Jangan ya tadi walaupun yang ketiga tadi tujuan personal branding adalah kepuasan diri sendiri, tapi of course dalam membentuk personal branding itu kamu harus aware bahwa dirimu adalah sebuah komoditas gitu. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Jadi jangan malu, jangan ngerasa kayak malu aku, nggak pede aku siapa kayak gitu, atau aku masa aku harus memasarkan, mempromosikan diri ini segala macam. That's okay gitu. Makanya sebenarnya kalau kita bicara soal personal branding ini, banyak orang-orang yang dia berhasil mencapai kesuksesannya seperti sekarang dengan personal branding yang kuat, itu dia punya persistensi, dia punya konsistensi, dan harus saya katakan mereka punya self confidence itu yang kuat gitu. Karena mereka tahu tujuan mereka, jadi mereka nggak lagi bergumul dengan aduh aku malu ngeposting mukaku, aduh aku malu kayak gitu, berpose kayak gini di depan kamera, atau membuat video kayak gini, atau speech kayak gini gitu. If you are ready to face the world, if you are ready to face the public, so you are the most suitable persons untuk bangun personal branding ya. Itu yang ketiga. Bentar, aku minum dulu pakai gelas India. Oke. Kemudian yang keempat guys, yang terakhir ini adalah self disclosure. Jadi dalam proses membentuk personal branding ini kita harus disclose, artinya membuka diri kita. Kepada siapa? Kepada publik, kepada orang-orang yang ingin kita ubah persepsinya. Jadi di sini details kehidupan seseorang dibuka sehingga orang-orang yang menyaksikan itu mereka bisa punya understanding, mereka bisa punya pemahaman dan view yang lengkap tentang orang ini sebenarnya siapa dan bagaimana gitu. Contohnya apa? Nah ini aku nggak bisa ngambil contoh Siska Cole lagi. Tapi sebenarnya bisa sih, bisa. Tapi karena dia TikTok kan jadi terbatas di situ aja. Ini kita bisa lihat di konten-konten YouTube vlog. Kalau kita lihat yang paling tenar sekarang ya selain Gen Halilintar, Atta Halilintar itu adalah Raffi Ahmad, Nagita Slavina kan ya, Baim Wong gitu. Sampai pernikahan disiarkan, kehidupan keseharian disiarkan, itu dibuka habis-habisan gitu loh kepada publik. Dan di vlog-vlog seperti itu udah nggak bukan hanya personal lagi yang muncul, bukan hanya apa yang ingin publik lihat, tetapi hal-hal yang bahasanya behind the stage pun itu dilihat. Nah itu juga jadi satu tren sekarang. Jadi tidak hanya serta-merta harus di stage kamu bisa menciptakan personal branding. Even kalau kamu behind the stage atau kamu ada di stage belakang pun kamu bisa menciptakan personal branding. Inilah yang aku katakan sama teman-teman, nggak harus kamu sudah terkenal dulu terus kamu bikin branding. No, orang itu bisa terkenal karena mereka juga ciptakan branding gitu kan.
Tapi banyak juga orang yang masuk TV tapi mereka nggak punya branding. Ada orang yang punya followers berapa banyak kayak gitu kan, tapi mereka tidak punya branding gitu. Jadi 4 hal ini, self presentation, self packaging, self commodification, dan self disclosure, itu ada 4 hal yang sangat penting dan itu merupakan hal yang harus dilakukan dalam proses kita membentuk personal branding. Okay, so sampai situ ada pertanyaan enggak dulu? Tadi rasanya ada yang mau nanya. Ini sesudah ini aku akan masuk ke langkah-langkahnya ya. Gitu. Baru 37 menit ngomong. Jadi oke, teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan silahkan komen aja di sini atau kamu bisa pakai fitur bertanya ya. Yang ada tanda tanyanya ini. Ada. Oke, sambil nunggu ada pertanyaan ya. Jadi aku lanjut lagi. Di sini langkah-langkah untuk membangun personal branding. Pertama, kalau kamu mau mulai bangun personal brandingmu, ketahuilah zona kekuatan. Ketahuilah zona kekuatanmu apa. Jadi teman-teman, ada namanya hukum Pareto. Hukum Pareto itu adalah 80% akibat itu disebabkan oleh 20% sebab, kayak gitu. Dan dalam kehidupan, usaha yang kita taruh di 20% hal dalam kehidupan kita itu bisa mempengaruhi 80% kehidupan kita. Nah, jadi kalau kita terapkan ini, kita ketahui zona kekuatan kita. Katakanlah kita sebagai manusia ini kita nggak sempurna ya. Jadi ada banyak hal dalam kehidupan ini dan kita nggak bisa ngerjain semua hal itu. Kita bisa ngerjain semua hal itu, tetapi tentunya ada hal-hal tertentu yang akan jadi prioritas kita. Dan demikian juga kalau seseorang mau membangun karir, maka dia harus fokus kepada apa yang menjadi kekuatannya, apa yang menjadi hal yang dia bisa. Nah, di sini kamu perlu tahu zona kekuatanmu itu apa gitu. Nah, ini berkaitan dengan Kak, kalau kita yang introvert gimana mau pede. Oke, aku mau bilang bahwa introvert itu bukan berarti orang yang pemalu gitu. Introvert bukan berarti orang yang rendah diri. Introvert bukan berarti orang yang tidak percaya diri ya. It's just a personality, bahwa seorang introvert itu dia mudah lelah dalam kehidupan sosial gitu. Dan percayalah, entah percaya atau tidak, aku adalah seorang introvert gitu. Dan teman-temanku kalau aku bilang aku seorang introvert, mereka tuh nggak percaya gitu. Bilang nggak mungkin kamu introvert, kamu public speaker gitu, mereka bilang gitu kan. Kamu bisa ngobrol tuh rame, kamu berani tampil di depan. Aku bilang aku introvert gitu. Dan karena sebelumnya aku nggak pernah ikut tes ya, jadi aku nggak tahu aku introvert. Tetapi somehow I know inside myself, aku tuh nggak suka sebenarnya berada under spotlight gitu. Tetapi ini beda lagi soal personal branding tadi. Nah, yang tadi dibilang ya, kembali kita punya impact, kita punya bisnis sebagai tujuan kita. Jadi introvert itu hanya bagian dari personality kita yang itu sama sekali tidak menjadi halangan untuk membangun personal branding. Dan perlu teman-teman ketahui juga, Song Hye Kyo itu adalah seorang introvert. Tahu Song Hye Kyo ya, artis Korea ya, mantan istrinya Song Joong Ki. Bisa tuh dia punya kesuksesan. Oke, jadi jangan pandang introvert itu sebagai kelemahan ya. Introvert itu adalah personality. Tetapi dalam dirimu yang introvert, kamu perlu lihat nih, oh saya introvert, jadi kekuatan saya apa ya, kayak gitu. Banyak orang dia tidak misalnya dia introvert, jadi dia tuh nggak bisa kayak gitu kan, jadi pelawak karena dia introvert. Kan pelawak harus kayak di OVJ itu ganti-ganti tamunya, atau host apa gitu kan, host lawak kayak ini talk show di Net TV kan, ganti-ganti tamunya harus ketemu orang baru lagi, ya nggak bisa gitu kan, capek dia, apalagi kalau kejar tayang gitu kan. Berarti it's not your strength zone, tetapi kamu cari apa yang jadi zona kekuatanmu. Nah, contohnya para digital content creator gitu, yang nggak pakai video, mereka pakai tulisan. Nah, itu juga salah satu alasanku bikin konten edukasi itu pakai tulisan. Karena aku introvert gitu, aku merasa lebih nyaman pakai tulisan. Oke, jadi pertama
ketahuilah kekuatanmu apa. Mungkin kekuatanmu public speaking, mungkin kekuatanmu, oh aku ini hebatnya menulis ya, kayak gitu. Oh bisa tuh jadi bayang-bayang kamu bikin branding sebagai seorang penulis gitu kan. Atau oh aku nih pinter masak gitu kan, kayak Siska Cole tapi masaknya yang aneh-aneh gitu. Atau seperti itu yang baru di TikTok Bobocu, yang dia Han Seo-jun lokal itu, Han Seo-jun lokal, dia pinter banget memadu-madankan fashion. Nah itu dia punya strength zone gitu. Itu langkah awal sebelum kamu membangun personal brandingmu. Kamu tahu dulu strength zonemu apa. Karena sebelum si Bobocu itu dia terkenal sebagai Han Seo-jun lokal, ternyata dia itu sering nge-cosplay Naruto, nge-cosplay anime dan sebagainya gitu. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, latihlah skillmu dan expertise-mu, keahlianmu ya. Jadi skillmu dan keahlianmu itu harus dilatih. Jadi kalau teman-teman udah ketemu nih kekuatannya apa, kamu harus terus-menerus lakukan itu. Jangan langsung kayak, aku mau membangun personal brandingku, padahal kamu belum latih kayak gitu dirimu. Tadi kita di awal bicara soal kredibilitas, ya kan ya. Jadi kredibilitas ini sangat-sangat penting karena kamu mau itu long last kayak gitu, nggak hanya singkat. Siapa yang singkat ya dalam kehidupan ini personal brandingnya ya? Contohnya si Bowo Alpenliebe, artis TikTok dulu pertama kali yang viral. Jadi si Bowo ini dulu dia the power of social media, the power of viral gitu. Akhirnya dia terkenal gitu. Tapi dia tidak siap dengan personal branding, sehingga kemudian dia tenggelam, hilang kayak gitu kan. Dia nggak ketemu nih strength zone-nya apa. Dulu kan rasanya dia tuh terkenalnya karena dia bisa yang ngelip-sync lagu ya. Waktu itu dia ngelip-sync lagu gitu. Tapi kemudian TikTok itu berkembang bukan hanya soal lip-sync lagu lagi gitu, banyak kreativitas bisa dimasukin di situ. Nah si Bowo sayangnya dia tidak melatih skillnya, bagaimana skill editingnya nggak ada gitu kan, akhirnya dia tenggelam. Oke? Tetapi beda lagi dengan KKI. KKI dia punya kekuatan itu beauty makeup, menggunakan apa ya waktu itu, pakai sendok ya kalau nggak salah, aku lupa. Dia punya strength zone-nya di situ kayak gitu. Ternyata kelamaan orang ngelihat KKI kan, karena mereka bilang wah KKI luar biasa ya dalam kekurangan mereka tentunya mandang fisik ya di situ. Wah ternyata dia bisa berkarya kayak gitu. Nah KKI maju terus nih di situ. Nah lama-lama dia latih terus skillnya, ternyata dia temukan skill make upnya biasa-biasa saja, tetapi skill ngelawaknya dia luar biasa gitu. Jadi make up itu termasuk strength zone-nya KKI gitu, tetapi yang dia latih itu adalah skillnya gitu, expertise-nya. Nah itu ada dijawab, dan pakai balon kecil diisi air. Ya benar, jadi blender beauty-nya gitu ya. Ya, jadi KKI bener-bener melatih skillnya ya. Jadi personal brandingnya KKI itu kuat banget ya. Jadi entah dia mau make up, entah dia mau bikin vlog, entah dia cuma mau curhat, entah dia bikin lagu sekalipun, itu orang-orang tetap nonton karena orang merasa terhibur gitu. Jadi itu adalah expertise KKI ya. Dan tentunya cara kita di sini ada, kita perlu capacity building. Salah satunya dengan teman-teman ikut kelas ini. Nah berarti teman-teman udah punya niat nih dalam hati untuk melatih skill dan expertise-mu kayak gitu. Oke, let's see the second question. Oke, apakah personal branding bisa dibangun dari prestasi, suara kita yang unik, atau sikap kita yang aneh? Nah, itu barusan kejawab tadi ya dari Andi. Ini pertanyaannya. KKI ya. Jadi KKI awalnya mulai viralnya dia karena make up pakai balon yang diisi air gitu. Tapi kemudian ternyata sikapnya dia itu lucu dan menghibur. Nah disitulah dia kemudian asah terus skill ngelawaknya dia gitu. Orang-orang ya ada yang suka ya, sahabat dia bilang kan itu teman-temannya dia, ada juga yang nggak suka gitu, bilang ih aneh, ih bikin malu, ih apa sih bla 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 ya. Tetapi brandingnya kayak gitu kuat banget gitu. Jadi bisa jawabannya ya Andi, bisa banget. Dan kalau prestasi ya tentunya bisa.
Sangat bisa. Tadi saya bicara bahwa personal branding itu adalah gabungan reputasi dan pembentukan image. Ya, jadi personal branding is the combination of reputation building, pembangunan reputasi, and image, ya, image shaping. Saya katakan image itu bukan dibangun tetapi dibentuk, itu diedit, di-crop dan sedemikian rupa. Ya. Oke, kemudian yang ketiga, kalau kita udah tahu nih kekuatan kita di mana, kemudian kita udah latih skill kita, yang ketiga adalah kita mulai untuk bangun network. Nah, disinilah pentingnya ya untuk kita tahu nih ya bahwa area kita itu di mana. Misalnya area kita sosial media yang kita mau push ya, dan memang kebanyakan harus di-push di sosial media. Jadi kita harus lihat nih yang kira-kira sesuai dan sama kayak kita, yang kira-kira kita bisa jangkau itu gimana gitu kan. Dan tentunya di sini ada banyak aplikasi sekarang ya untuk teman-teman untuk bisa bangun networkmu. Saya ambil contoh untuk para selebgram. Mereka namanya selebgram berarti mereka aktifnya di Instagram, ya kan? Terus kayak satu yang juga guru ya saya bilang ya untuk building Instagram kayak gitu kan, dia menawarkan untuk mengajar cara Instagram kayak gitu, untuk building your Instagram account kayak gitu. Jadi dia di Instagram punya branding itu kuat sampai udah centang biru, dia 200 ribuan lebih gitu, tapi di Facebook dia hanya 3.000 gitu. Kenapa? Karena areanya dia di Instagram, jadi networknya dia di situ gitu. Tetapi untuk orang-orang yang mau masuk ke kalangan profesional, nah ini tadi prestasi misalnya, kata Andi ya, bisnis apalagi ya, misalnya dia adalah CEO atau dia adalah seorang manager ini itu dan sebagainya, atau international speaker gitu, maka yang paling tepat itu adalah LinkedIn. Benar gak sih aku bilangnya LinkedIn? LinkedIn ya. Pokoknya tulisannya LinkedIn kayak gitu. Itu khusus untuk personal, kalangan personal. Kamu bisa mulai bangun network di situ karena orang-orang yang ada di situ adalah orang-orang yang punya interest sama dengan kamu. Misalnya mereka adalah manager atau HRD, atau mereka juga kerja di UN, mereka kerja di organisasi ini dan sebagainya kayak gitu. Kamu bangun networknya di situ gitu. Tapi macam mereka Awkarin, mereka nggak perlu ada di LinkedIn ya. Mereka perlunya di Instagram doang karena network mereka di situ gitu. Ya, jadi yang keempat tentunya penting adalah ya konsisten gitu. Konsisten di sini mulailah dari awal gitu. Kamu mau bangunnya di dunia nyata dulu kan, baru masuk ke sosial media. Ingat, ini adalah kombinasi reputasi dan pembentukan image. Di sosial media kita tampilkan packaging itu tadi termasuk persona kita, hal yang mau kita tampilkan gitu kan. Tetapi orang akan cari tahu nih reputasi orang ini apa sih, credibility-nya orang ini apa sih. Nah, di situ juga kamu perlu untuk yang kata Andi tadi, prestasi gitu. Orang perlu tahu kredibilitas kamu, orang perlu tahu atas kapasitas apa kamu menjadi dirimu yang kamu tawarkan kepada publik, seperti itu. Oke, apakah seorang pribadi Kak bisa lebih dari satu personal branding? Maksudnya satu personal branding nih maksudnya. Dia dikenal sebagai apa gitu ya maksudnya ya Andi ya? This is tough question karena aku punya struggle juga di situ dulu. Bentar, aku minum dulu. Oke. Ya. So ya. Aduh, sorry kejedot. Ya. Jadi aku ini berbagi pengalaman nih. Aku dulu beberapa tahun yang lalu bingung kalau orang tanya, di biografi kamu mau aku tulis apa ya gitu. Kadang kan kalau saya diundang sebagai pembicara kayak gitu atau featuring as speakers or in any kind of event, mereka tanya nih, kamu mau dikenal sebagai apa kayak gitu kan. Karena aku sibuk ngatur rambut nih. Saya tak suka poni saya. Ya. Jadi saya tuh diundang satu festival film gitu kan, intinya sebagai filmmaker karena aku bikin film gitu. Filmmaker. Tapi aku banyak diundang juga di forum-forum
lingkungan gitu. Jadi pembicara, panelis atau keynote speaker di konferensi lingkungan dan sebagainya. Dan tentunya di situ mereka akan bilang, oh aktivis kayak gitu kan, atau Dayak aktivis, atau young aktivis, atau environmentalist gitu. Ya, environmentalist kalau soal lingkungan. Terus aku juga bicara soal hak masyarakat adat, mereka bilang oh indigenous activist. Kemudian aku juga tulis buku, kemudian mereka bilang writer di situ. Jadi waktu diundang ke Noida International Literature Festival di India, ya di situ representasinya perkenalkan diri adalah writer gitu. Jadi waktu orang tanya sama saya, kamu mau disebutkan sebagai apa? Saya bingung, jujur saya sangat-sangat bingung. Saya ini apa ya gitu. Dan sebenarnya ini struggleku dari dulu gitu. Jadi dari pertama, ketika aku ada di tahap pertama know your strength zone, itu aku bingung strength zoneku apa gitu, dan kesukaanku apa. Karena ya aku suka semua kayak gitu. Kalau misalnya ada yang dipelajari, aku senang pelajari dan aku mau untuk tekuni kayak gitu di situ. Dan sama kayak waktu zaman sekolah itu, aku ingat kayak di raportku itu IPS aku nilaiku tinggi semua, IPA tinggi semua gitu, but I'm not a genius gitu. Jadi ada orang-orang tertentu yang dia udah genius dalam satu hal. Aku ingat banget aku punya teman, dia sangat-sangat jenius dalam urusan berhitung, matematika. Wah, nilainya 90 gitu kan. Ya aku apalah daya gitu, 80 ya, 85, 80, nggak pernah dapat 90 gitu kan ya. Tapi di mata pelajaran yang lainnya sama, aku juga 80, biologi 80, kimia 80, sejarah 80, geografi 80 gitu. Jadi sama rata, tapi aku tuh nggak expertise dalam satu hal. Jadi aku bingung, aku apa dan siapa, dan didefinisikan sebagai apa. Tetapi akhirnya aku melalui proses itu berusaha mengetahui strength zone-ku. Dan satu hal yang teman-teman mungkin ini bisa diingat buat teman-teman semua, kalau kamu masih bingung kekuatanmu apa atau main interestmu apa, that's okay kayak gitu. Karena setiap orang pasti harus melalui masa-masa itu. Jadi saran aku, kamu bikin list aja gitu, 1 sampai 5 the top 5 your strength zone gitu. 5 hal yang kamu rasa jadi kekuatanmu itu apa gitu. Kalau kamu agak susah menilai diri sendiri, kamu minta feedback dari orang sekelilingmu. Kamu tanya sama sahabatmu atau orang terdekatmu, hey, menurut kalian 5 kekuatan terbesar diriku ini apa ya? Kadang kita nggak sadari gitu. Dan ini yang terjadi pada diriku. Akhirnya aku minta waktu itu feedback dari orang-orang terdekat aku. Sebenarnya aku bingung, aku bilang ini kekuatanku nih apa gitu. Maksudnya aku bukannya pede atau sok kepedean ya, maksudku tuh aku tuh hampir bisa semua hal, tetapi tidak jago-jago banget gitu, sampai yang wah hebat banget kayak orang yang memang bener-bener luar biasa gitu. Ya bikin film tapi nggak yang sampai wah luar biasa skillnya gitu. Akhirnya ada teman yang waktu itu bilang, kakak nih, dia bilang satu hal yang paling kuat katanya gitu tuh, kakak tuh bisa untuk membangkitkan semangat orang katanya. Jadi kalau misalnya kakak ngomong tuh pasti ada semangatnya gitu, pasti bisa, entah itu dalam konteks apapun, itu bisa ngebangkitin semangat orang. Dan juga leading gitu, leadership gitu. Akhirnya aku mikir, wah jangan-jangan bener ya kayak gitu. Dan itu aku pegang gitu sampai hari ini. Dan ternyata aku ingat itu waktu itu obrolan itu 2016, and pertama kali aku menjadi pembicara di stage international itu 2016. Aku ingat banget waktu itu di Green School bulan Juni gitu, dan pembicaraan itu terjadi di bulan Januari. Dari situ akhirnya aku memberanikan diriku untuk aku introvert dan aku ini sering demam panggung ya, tapi I need to step up kayak gitu karena aku punya passion dalam diriku. Jadi entah aku sebagai aktivis, filmmaker, writer, itu semua embel-embelnya, bumbu-bumbunya kayak gitu. Tetapi I want to speak, I want to motivate people, I want to encourage people, I want to teach people how to do that, and I want to raise the spirit of people who listen to my words kayak gitu.
entah apapun struggle mereka, entah mereka lagi gimana gitu kan, misalnya lagi ngedown, counseling, okay, I give the motivation, I say like, okay, you need to get up gitu. Atau ketika mau campaign, orasi, demo, mimpin demo, saya juga pimpin demo teman-teman gitu. Akhirnya pahamlah di situ, okay, zona kekuatan saya, so maybe one of my strength zone is as a public speaker gitu. Jadi dari situlah kemudian ternyata saya mulai 2017, 2018, 2019, 2020 sampai sekarang. Jadi saya banyak berbicara. Yang tadinya saya selalu demam panggung, yang tadinya saya selalu lebih suka menghindar dari spotlight, saya introvert seperti tadi kata teman yang satu tadi, saya nggak suka, saya lebih suka berkomunikasi lewat tulisan daripada ngomong langsung. Ternyata saya bisa menjadi pembicara internasional kayak gitu, diundang. Jadi itu dia Andi. Jadi bisa punya lebih dari satu expertise aku bilang, tapi personal branding is how the public see you gitu. Jadi dalam konteks aku, ke literatur festival aku masuk, ke environmental panel aku masuk, kemudian ke film festival aku masuk, tapi tujuan aku satu yang pasti kayak gitu. Aku mau pertama memperjuangkan hak masyarakat adat Dayak, memperjuangkan Kalimantan, kedua membangkitkan generasi muda kayak gitu, khususnya generasi muda kita di Kalimantan untuk menjadi full potential kayak gitu, untuk jadi hebat dan berkarya. So I think that's what I'm doing right now, dan terutama juga dengan kelas ini salah satunya gitu. Udah aku jadi agak melankolis bicara soal perjuangan Kalimantan dan Dayak jadi gimana gitu. Okay, so ada pertanyaan selanjutnya, Kak, bagaimana cara yang dilakukan agar cerminan seseorang melalui online personal branding dapat tersampaikan secara baik? Alright, jadi ini bicara teknikal ya. Jadi ini bicara langkah-langkah praktis yang harus dilakukan sehingga pesan kita kalau kita lewat online itu bisa tersampaikan dengan baik. Alright, so we talk about the digital content ya kalau di sini. Jadi kalau digital content tentunya ada basisnya dulu gitu. Basisnya ini tadi soal strength zone kamu apa, skillmu apa gitu, dan orang-orang di networkmu apa. Kalau misalnya kita mau fokus pakai sosial media, maka kita harus tahu audiens kita itu apa, siapa gitu, interestnya apa gitu. Dan kalau buat saya ya pertama kali kan nih aku cerita, mungkin ini bisa menjawab ya, bisa tersampaikan dengan baik. Jadi saya baru bener-bener mikirin, oh ini harus ada personal branding ini dari 2018 gitu. Tadi kita bicara tujuan personal branding adalah pertama impact, dan itu yang saya lakukan dari awal. Saya suka posting kayaknya mulai 2017 deh saya mulai posting ya. 2017 mulai, saya bilang saya mulai ubah akun sosial media saya jadi akun bisnis. Kemudian di situ saya mulai posting soal campaign saya gitu. Jadi impact, tujuan saya impact pertama kali. Jadi yang saya posting adalah kegiatan saya, kemudian message seputar interest saya, seputar hak masyarakat adat Dayak, seputar lingkungan, kegiatan dan sebagainya gitu. Tentunya dengan foto yang bagus gitu. Nah kemudian di 2018 aku ingat itu udah banyak diundang gitu, dan aku masih posting kegiatan. Akhirnya di situ pertama kalinya undangan ke benua lain, waktu itu ke Australia. Jadi disitulah mulai mereka minta biografi. Soalnya kan orang kalau ngundang tuh minta biografi kayak gitu. Nah ini juga orangnya nih nggak ketemu kita langsung gitu. Orang nih mau biografi dan foto. Jadi ini teman-teman perlu ingat ya, biografi dan foto. Nah ini online, makanya aku bilang online itu bukan hanya sekedar feed Instagram, no. Itu bukan hanya sekedar wah foto yang cantik, yang bagus, dan caption yang wah inspiratif, bukan. Tapi orang akan tanya, kamu punya biografi apa? Kamu punya, bahasa Indonesia kita CV ya. Tapi kalau orang luar negeri jarang mereka minta CV, mereka mintanya short bio gitu. Jadi di situ akan kelihatan kamu siapa, kerjaanmu apa, dan track recordmu apa kayak gitu. Jadi untuk menyampaikannya dengan baik, saya akan bilang pertama yang harus kita lakukan adalah autentik. Jadi jangan pernah berusaha membohongi publik.
gitu. Dan ada banyak contoh-contoh dari public figure yang ketahuan membohongi publik kayak gitu, karirnya tuh hancur luar biasa gitu. Tadi saya bilang image shaping dan reputasi ya. Reputasi dan image itu dikombinasi untuk personal branding. Tapi dalam pembentukan image itu kita harus berbasis pada reputasi, bukan cuma image yang kita mau munculkan tapi itu tuh nggak ada pada diri kita gitu. Jadi jangan pernah berusaha membohongi publik, jadi dirimu apa adanya. Itulah kenapa tadi ketika di awal kita harus tahu kekuatan kita, kemudian train your skill, dan mulai kamu komunikasikan kepada publik. Hey, saya siapa? Oh, saya interest saya di sini. Oh, saya seorang penulis gitu kan, saya menulisnya gini, atau saya adalah digital content creator, atau oh saya guru les bahasa Inggris, saya bukan guru les ya, oh saya akan mengajar kamu bahasa Inggris kayak gitu, karena saya punya interest di situ. Nah, jadi tersampaikanlah di situ kan, tanpa membohongi publik. Ini penting sekali teman-teman. Jadi ada satu case, aku ingat banget. Ini orang, aku nggak kenal, tapi dia di Instagram, ini udah centang biru. Ternyata dia ngeposting foto itu adalah kepalanya dia, badannya badan artis Indonesia, gitu. Rasanya ini orang India kalau aku nggak salah, gitu. Tapi aku lupa apa orang India atau sama-sama Indonesia kayak gitu. Udah centang biru. Ternyata dia tuh ngedit kepalanya ke badan orang, ketahuan karena temannya si cowok yang punya badan ini, dia bilang bahwa ini kayaknya ini foto si ini deh, diambil kayak gitu, bukan. Nah, jadi ini tadi kalau hanya fokus kepada image shaping tanpa memperhatikan reputation building, itu akan sangat-sangat berbahaya. Oke? Semoga bisa menjawab tadi yang ditanyain sama Oji ya. Cara yang dilakukan agar cerminan seseorang melalui online dapat tersampaikan secara baik ya. Percayalah itu kalau kamu autentik pasti bisa tersampaikan dengan baik. Nah, kalau soal foto yang kayak gimana harus diposting, captionnya apa, nah itu beda bahasan lagi ya. Nanti akan ada di bahasan berikutnya. Nah, nanti aku akan ada kasih pengumuman nih ya sesudah ini, karena kali ini aku hanya kasih apa ya, kisi-kisinya, tetapi ya just to be honest and I would like to promote myself ya. Saya akan buka kelas untuk membangun personal branding ini secara khusus untuk kupas hal-hal praktis seperti itu. Oke. Dari Kazianto, bagaimana caranya seorang Emmanuel bertahan meskipun orang masih belum memperhatikan karena belum mengenal? Ini pertanyaannya sangat menarik sekali. Terima kasih. Actually, it's really challenging, you know. Tapi aku percaya semua orang pasti ngalamin proses itu. Ada orang yang dia ngalamin prosesnya itu singkat, karena viral gitu, karena bang viral gitu, ya. Contoh Aukarin, dia viral, kemudian dia bisa bikin personal brandingnya, personal branding dia tuh dengan fashion gitu. Bentar guys, aku batuk guys. Keselak lidah, keselak saliva. Nah, jadi Aukarin tuh contohnya kayak gitu. Nah, tadi aku kasih contoh juga bahwa Alvan Libayat dia tidak bisa bertahan kan, dia tidak punya branding. Nah, bagaimana seorang Emmanuel Sinta bertahan? This is really good question. Saya rasa yang buat saya bertahan adalah karena tujuan saya yang paling pertama adalah impact. Gitu. Jadi saya punya visi untuk sebuah dampak gitu. Dan dipersempit lagi impactnya seperti apa. Saya punya tujuan satu dari awal adalah untuk membawa suara dari Kalimantan ini, dari orang-orang muda Kalimantan ini kepada dunia. Saya mau tunjukkan kepada dunia bahwa anak-anak Kalimantan ini orang hebat, bahwa anak-anak Dayak ini luar biasa dan tidak ketinggalan dan primitif dan helpless seperti yang digembar-gemborkan di luar sana. Mungkin teman-teman kalau ada yang ngikutin akun Runaway Loom Foundation udah tahu ya bahwa itu juga jadi value utama kita ya, tujuan utama kita. Tapi personally untuk itu adalah esensi yang sangat penting, karena there are so many questions about that. Dan tentunya kalau kita bicara impact yang kedua, bukan tujuan yang kedua sesudah impact, maksud saya bisnis. Nah, ini bakal berat banget untuk orang yang punya tujuan impact gitu. Jadi
saya selalu bilang, saya ini kalau di Kalimantan nggak terkenal, sangat tidak terkenal siapakah saya ya, kayak gitu ya. Tapi kalau saya ke luar negeri, kalau saya bicara, saya selalu bawa, saya representasikan suara komunitas Dayak kayak gitu. Dan bagi saya nggak apa-apa gitu, karena kan juga ada tuh ayatnya di Alkitab, seorang nabi itu nggak diterima di tempatnya sendiri kayak gitu. Itu juga jadi pegangan kayak gitu buatku, karena tujuan saya utama adalah bukan recognition. Recognition itu artinya pengenalan, pengakuan ya. Jadi orang-orang kenal kamu semua, itu tujuannya recognition. Tapi tujuan saya bukan recognition, saya pengen dampak. Saya pengen sasaran saya adalah international audience. Mereka bisa dengar, mereka bisa lihat, mereka bisa paham kayak gitu konteks Kalimantan, isu Kalimantan dari mulut orang Dayak sendiri gitu. Jadi ya saya jalanilah itu bertahun-tahun tanpa orang-orang di Palangkaraya mungkin mengenal saya, nggak kenal ya, tapi ya saya jalani gitu. 2017 ya mulai satu panel dengan kementerian, dengan menteri lingkungan hidup ya, yang main panelis di hadapan orang-orang luar negeri ya. Puji Tuhannya juga saya bisa bahasa Inggris walaupun belepotan. Kemudian 2018 mulai tour, 2019 2020 terus keep going kayak gitu. Nah, ketika kamu konsisten dengan itu, ketika kamu fokus pada tujuanmu dan kamu terus menerus melakukannya, recognition itu datang nanti gitu. Jadi aku cerita sedikit viralnya video ya, kalau nggak salah videoku itu 2019 habis aku dari Jerman, kemudian dipost lah oleh beberapa akun kayak gitu kan ya. Kemudian wah banyak orang mulai tahu, katanya Dayak membanggakan, ya orang muda Dayak membanggakan. Tapi ada aja yang salah, ada yang bilang aku duta wisata lah, kerja di pariwisata lah, dan segala macam. Ada yang bilang S2, S3 di luar negeri lah, aduh gitu ya. Tapi nggak apa-apa kayak gitu, karena recognition bukan tujuan utama saya gitu. Setidaknya mereka tahu, oh ini loh ada anak Dayak berjuang juga kayak gitu. Berjuang bukan buat diri sendiri, tapi berjuang buat komunitas, dan saya harap itu bisa menginspirasi anak-anak muda yang lain gitu. Jadi cara bertahannya kayak gitu, kamu harus fokus pada tujuanmu. Nah, kalau tujuanmu yang kedua adalah bisnis, profit, nah ini juga sama juga nanti. Banyak ya kalau pebisnis, mereka ngerasa akan, aduh menyerah deh, aku udah promosikan diriku sedemikian rupa tapi nggak ada job kayak gitu yang datang. Saya pikir ini adalah struggle-nya artis-artis ya. Tapi that's okay gitu, maksudnya all takes process, semua pasti ada prosesnya. Tapi sekarang bagaimana kita lihat, kalau misalnya kita belum mencapai tujuan kita, kita punya target dan kita belum bisa mencapai target itu, jangan targetnya yang dibuang gitu, tapi caranya yang diubah gitu. Oke? Jadi jangan buang tujuannya ya, jangan buang destinasinya, tapi mekanismenya diubah. Oh mungkin saya harus perbaiki cara saya, self packaging saya tadi sih ya, aku bicarakan soal konteks packaging tadi. Oh mungkin saya harus ubah disclosure saya, mungkin saya kurang dekat sama publik gitu, mungkin saya terlalu fake, mungkin I'm not sure, mungkin orang-orang menilai fake, orang bilang oh nggak autentik gitu, sehingga orang malas gitu kan ya. Atau seseorang mau mulai jadi YouTuber, aduh lama sekali ini subscribernya naik-naik gitu, oh mungkin karena kamu nggak rutin update gitu kan, oh mungkin kontenmu harus yang lebih menarik ya. Jadi ubah mekanismenya, jangan buang tujuannya. Oke. Ini ada pertanyaan ya dari Brian Jumati 45. BTW bidang ilmunya apa nih? Siapa tahu bisa saya undang untuk share knowledge. Wah, saya juga tadi baru ngomong, saya kalau ditanya bidang ilmunya saya apa, saya juga bingung jelaskan. Mungkin Bang Brian bisa klik link di bio saya. Saya punya website www.emanuelashinta.org. Kamu bisa visit di situ. Ada bagian di situ notable retrospektif. Jadi di situ teman-teman semua bisa lihat di situ kredibilitas saya ya. Ini sebenarnya aku juga orangnya sangat-sangat malu mempromosikan diri sendiri teman-teman, tapi inilah bagian dari perjuangan sebenarnya. Jadi bisa lihat di website ada kolom about her, di situ ada notable retrospektif. So teman-teman bisa lihat di situ kapasitas saya apa, pengalaman saya apa,
expertise dan skill saya apa, bisa cek sendiri ya di situ. Gitu Bang. Kalau mau undang boleh Bang ya, bisa. Saya juga punya di website ini ada bagian speaking invite, jadi ada untuk undangan internasional dan undangan di Indonesia, bisa lihat di situ pilihannya. Ya bisa klik aja link di bio. Oke, ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Wah, masih jawaban dari Bang Brian, kebetulan riset saya tentang komunitas Dayak di Kalteng. Wah, mantap sekali ya, thank you ya. Kita perlu lebih banyak orang untuk angkat suara komunitas Dayak, dan tentunya berharap risetnya nanti memasukkan perspektif dari masyarakat Dayak sendiri ya, gitu, lensanya orang Dayak sendiri. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi soal personal branding? Kalau tidak ada pertanyaan, so I would like to inform you. Again, this is like a promotion, but I think this is quite important for you guys. Jadi teman-teman lihat di postingan saya beberapa, mungkin kemarin ya, beberapa hari yang lalu atau kemarin. Jadi saya akan buka kelas menulis. Kelas menulis ini khusus untuk teman-teman yang mau belajar menulis kayak gitu dasar. Tapi tentunya menulisnya bukan sekedar menulis, karena kita pasti bisa menulis ya, pasti. Makanya kita udah sekolah ya kan. Tetapi kelas menulis ini khusus buat kamu yang pengen menjadi penulis yang berdampak, impactful writer. So kalau kamu mau menulis sesuatu yang bisa menyentuh hidup banyak orang ya, menyentuh bukan hanya otak orang, pikiran orang, tapi juga hati orang ya. Jadi kamu bisa join di kelas menulis aku, bisa klik link di bio, kemudian klik join kelas di situ, dan kamu bisa ada lihat itu, masuk ke website penjelasannya, dan juga bisa register ya. Kemudian seperti aku bilang tadi, ini yang aku live kali ini ilmu gratis. So terima kasih untuk teman-teman udah bergabung. Aku akan bahas lebih detail ini di kelas ya, membangun personal branding. Yang ini aku buka, aku belum posting, tetapi udah bisa kamu klik di link aku di situ, join kelas membangun personal branding. Jadi teman-teman bisa lihat di situ nanti apa-apa saja yang akan kamu pelajari dan apa-apa yang akan kamu dapatkan ketika kamu bergabung di kelas itu. Dan ya, kelas ini juga limited karena saya tidak mau banyak-banyak orang, karena kan kita mau kupas nih interest masing-masing orang nih. Kita mau benar-benar detail karena saya tidak hanya mau berbagi ilmu, tapi bisa benar-benar sampai tujuan itu kecapai gitu. Jadi untuk kelas ini hanya terbatas maksimal cuma 7 orang gitu. Kalau kurang nggak apa-apa, kalau 1 orang aja yang daftar itu pun saya akan ajarin. Dan apalagi ya, ya teman-teman juga kalau kamu tertarik dalam urusan lingkungan, kamu bisa follow Instagram Youth Kalimantan. Kebetulan kita saat ini sedang membuka pendaftaran untuk Kalimantan Green Warriors. Jadi ini adalah upaya restorasi dan memulihkan bumi Kalimantan ya, yang dilakukan oleh anak-anak muda. Jadi kamu bisa cek di situ. Mari kita coba ya, @youth_act Kalimantan, bukan X tapi ACT ya, bertindak. Dan itu dalam bahasa Indonesia, itu semua untuk anak-anak muda, untuk grassroots. Dan kalau teman-teman mau lihat apa yang kita kerjain di Ranwailum untuk international campaign, lobbying internasional kita, teman-teman bisa lihat di akun Instagram @Ranwailum Foundation, ranwailum.foundation, atau visit website kita www.ranwailum.org gitu deh. Okay, so I think if there is no any question, I think this is the end of our class. So I would like to thank you guys for joining. Aku berharap ilmu ini bisa berguna buat teman-teman semua. Dan sorry aku pegang-pegang rambut terus ini tadi karena aku habis keramas ya, dilepek sekali ya, jadi saya terlihat jenong. Nah ini tadi ya, tidak percaya diri. Saya pikir kita manusia semua pasti ada hal-hal yang bisa membuat kita tidak percaya diri ya. Tetapi yang terpenting itu adalah jangan sampai rasa ketidakpercaya diri itu membatasi kita dan membuat kita tidak berkarya gitu. I mean, it's okay to be not confident, it's okay to be afraid, it's okay to be shame sometimes, but the most important thing is you need to keep going. Okay? Jadi buat teman-teman semua yang pengen untuk belajar lebih lanjut lagi tentang
persona branding, atau kamu memang bener-bener pengen membangun persona brandingmu, just click link in bio and I'm going to meet you soon. Okay, so this is the end of the class. Thank you so much for joining and